What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film terbaru asal Filipina yang berjudul Room Service. Bercerita tentang pelayan hotel yang selalu ngerasa sabrut saat bertemu dengan pelanggan setia dari hotel tempatnya bekerja. Pasalnya beberapa kali ia melewati kamar dari pria itu, ia selalu mendengar suara-suara indah yang tak pernah ia alami dengan kekasihnya. Lantas bagaimanakah cerita selengkapnya? Langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pemuda bernama Michael yang tengah berada di sebuah klub. Pemuda itu pun tak bisa mengalihkan pandangannya pada seorang gadis yang ada di depannya. Lantas akhirnya ia pun memberanikan diri untuk berkenalan. Dan satset Michael pun langsung memboyong gadis itu untuk berangkat ke Oyo bintang 5 terdekat. Sementara itu pada keesokan paginya di sebuah hotel bintang 5 terlihat seorang gadis yang sedang melamar pekerjaan. Gadis bernama Carol ini pun langsung diwawancarai oleh manajer hotel tersebut. Carol sendiri melamar di posisi room service ketika itu. Setelah ditanya beberapa hal mendasar dan Carol bisa menjawabnya, gadis itu pun berhasil mendapatkan pekerjaan. Lantas setelah diterima, manajer hotel itu memberitahu Carol agar segera menemui supervisor saat ini juga, dan rencananya ia akan dilatih oleh sang supervisor tersebut. Lantas supervisor hotel yang bernama Gerard pun memberitahu Carol untuk selalu menyapa tamu hotel dengan ramah dan penuh sopan santun. Ia juga diwajibkan untuk memberikan senyuman ke semua pengunjung hotel. Selain itu, Carol juga diajarkan cara merapikan kamar tamu dengan cepat dan juga baik agar terlihat profesional. Lantas di kamar itu, ia pun menemukan sebuah balon ajaib yang masih terdapat kental manis di dalamnya. Meski agak jijai, Gerard pun menegaskan untuk tak banyak mengeluh karena memang kebanyakan dari mereka akan menyewa hotel untuk hal yang begituan. Lantas setelah beres berlatih, Carol pun ditinggal sendirian dan ia bisa mulai bekerja. Ketika Carol melewati beberapa kamar, ia pun berpapasan dengan seorang wanita yang nampaknya akan check out. Carol yang ingin merapikan kamar tersebut justru menemukan pemuda yang semalam berada di klub itu. Melihat adanya pelayan hotel yang gemes, Michael pun caper dikit dengan mamerin roti sobeknya. Dan setelah itu Carol pun masuk untuk membersihkan kamar Michael. Namun ketika akan membersihkan, Carol justru menemukan sebuah tablet yang nampaknya merupakan sebuah narkobro. Lantas Carol menyimpannya untuk dibawa ke rumahnya. Ketika jam istirahat tiba, sambil makan roti, Carol justru nonton video nganu cuy. Gerard si supervisor yang secara nggak sengaja ngegepin Carol, lantas memintanya untuk nggak nonton di sini karena akan mengganggu konsentrasinya dalam bekerja. Lalu singkatnya setelah pulang kerja, Carol pun cerita sama kekasihnya kalau ia mendapatkan sebuah pil di salah satu kamar tamu yang berada di hotel. Namun obrolan itu nampak tak dibahas terlalu lama karena mereka justru akan mengadakan perpusrengan duniawi setelah semingguan ini. Carol kedatangan tamu bulanan, dan saat kemudian mereka pun langsung menuju ke kamar mereka. Lalu pada keesokan harinya secara diam-diam Carol melihat daftar tamu di komputer customer service untuk melihat identitas salah satu pengunjung yang tak lain adalah Michael. Namun aksinya ini ketahuan oleh salah satu rekan kerjanya yang bernama Ben. Ben yang merasa curiga lantas menanyakan kenapa Carol tertarik dengan Michael. Ia pun memberitahu bahwa Michael ini adalah salah satu tamu setia mereka yang suka gonta-ganti wadon. Lantas Ben pun mengatakan pada Carol bahwa yang menjadi target sasaran Michael kebanyakan adalah seorang mahasiswi. Ben mengetahuinya karena pernah mendapatkan dompet salah satu gadis yang dibawa Michael ke hotel tersebut. Lantas ia pun akhirnya memberikan dompet tersebut pada Carol sembari meledeknya. Lantas sesaat kemudian ketika Carol akan mengantarkan pakaian ke kamar tamu, secara nggak sengaja
sengaja Carol berpapasan dengan Michael saat akan menaiki lift yang mana dia datang bersama seorang gadis. Mereka pun ikut naik ke lift itu karena terlihat sedang buru-buru. Lantas secara alon-alon ia pun memutuskan untuk mengikuti ke kamar Michael. Rasa penasarannya pun memenuhi pikiran Carol sampai membawanya ke depan pintu kamar Michael yang kebetulan juga tak tertutup. Lantas lewat celah pintu yang gak tertutup itu, Carol pun melihat semua kegiatan yang mereka lakukan. Bahkan ia pun memutuskan untuk mengabadikannya karena memang benar-benar bikin nagih cuy ngelihat pusrengnya mereka. Namun bangkainya secara tiba-tiba si Gerard ini muncul lagi dan langsung meminta Carol untuk ikut dengannya. Pada akhirnya Carol pun berurusan dengan Pak Manajer dan ia mendapatkan SP1. Tapi untungnya doi nggak dipecat nih ya kan. Setelah kejadian beres, Carol kembali bekerja dan masuk ke kamar yang disewa Michael tadi untuk merapikan tempat tidurnya. Terlihat kalau kamar itu sangat berantakan dan karena saking berantakannya Carol sampai membayangkan akan betapa nikmatnya gadis yang dipusreng oleh pria itu. Ia pun berharap agar Michael bisa menuntaskan dahaganya karena belakangan diketahui bahwa Carol memang kurang mendapat asupan dari kekasihnya yaitu si Arvin cuy. Beberapa saat kemudian Ben dan Michael datang ke kamar itu lagi sehingga membuat Carol sedikit kaget. Lantas ia pun bertanya pada Carol karena ponselnya ketinggalan di kamar tersebut. Carol lantas segera mencarinya dan akhirnya ia pun memberikan ponsel milik Michael yang berada di bawah tempat tidur. Lantas ketika itu Michael pun ingin memberikan uang tips pada Carol karena telah menemukan ponselnya. Di sini Carol justru menolaknya dan uang itu pun akhirnya jatuh ke tangan Bang Ben. Pada suatu waktu datang seorang wanita yang bertanya tentang seseorang yang telah membawanya ke hotel tersebut. Gadis itu mencarinya lantaran ia sempat direkam dan dipusreng secara ugal-ugalan. Dan yang lebih parahnya lagi, pria itu juga berusaha untuk menyebarkan video tersebut jika si gadis ini tak memberikannya sejumlah uang. Karena hal inilah gadis yang masih duduk di bangku kuliah ini takut dikeluarkan dari universitasnya. Ia berusaha mengetahui identitas pria tersebut, namun supervisor hotel nggak bisa memberikan data identitas seluruh tamu hotel karena sudah ada aturannya. Kecewa mendengar hal itu, gadis yang tak diketahui namanya itu pun akhirnya pulang dengan keadaan yang marah. Lantas saat di rumah, Carol pun menangis ketika melihat sebuah berita bahwa ada seorang mahasiswi yang bunuh diri akibat video berpusrengnya tersebar luas. Carol yang sebelumnya pernah menonton video itu dan mengenali ruangan itu adalah di hotel tempatnya bekerja, langsung menduga bahwa ini pasti adalah ulahnya Michael. Lantas keesokan harinya ketika shift malam, Carol berada di customer service sendirian karena ia harus menggantikan rekan kerjanya yang terlambat datang. Kemudian ia pun mencari identitas Michael dari komputer hotel serta juga melihat dan memperhatikan gerak-gerik pria itu melalui rekaman CCTV yang ada. Namun belum sampai Carol mendapati video yang ada wanita yang kemarin itu, si Michael ini tiba-tiba datang dari sebuah klub. Pria itu pun terlihat sendirian. Michael lantas menanyakan kenapa Carol ada di customer service. Carol pun menjawab jika ia sedang menggantikan rekan kerjanya yang datang terlambat. Lantas di sini Michael dan Carol pun sedikit berbincang tentang layanan di hotel tersebut. Kemudian Michael bertanya, kenapa selama ini Carol selalu memperhatikannya dan terus mengikutinya. Carol pun hanya diam ketika itu. Sampai pada akhirnya Michael pun mengajak Carol untuk nemenin dia ke atas bentar karena dia kali ini datang sendirian. Akhirnya karena Carol diem-diem juga sudah memimpikan burung puyuh besutan Michael, ia pun akhirnya setuju. Lantas setelah menyelesaikan tugasnya di bawah, Carol pun menuju ke kamar Michael. Namun sebelum masuk ia memberi kabar pada Arvin dan mengirimnya sebuah emoticon. Entahlah ini maksudnya apa. Lantas pas baru buka pintu, Carol pun langsung disambut dengan lontong sayur milik Michael. Dan satset mereka pun
pun langsung mengadakan perpusrengan duniawi. Namun pas lagi mantap-mantapnya, tiba-tiba Carol mengambil sebuah piston yang berada di kolong kasur dan mengarahkannya pada si Michael. Michael tentunya shock dan langsung menyadari kalau Carol yang seger ini adalah seorang polisi. Ternyata sudah beberapa bulan terakhir ini kepolisian memang sedang mengusut kasus Michael karena sebelumnya telah terdapat beberapa laporan yang mana si Michael ini telah mendesak gadis-gadis yang pernah dipusrengnya untuk mengiriminya sejumlah uang. Dan kalau enggak, Michael akan menyebarkan videonya. Sebagian besar targetnya adalah mahasiswi, dan sesekali yang masih duduk di bangku SMA pun tak luput dari pengawasannya. Akhirnya setelah Michael diamankan, Carol pun mendatangi seorang gadis yang tempo hari sempat mendatangi hotelnya. Ia pun menenangkannya dan mengatakan bahwa pria itu sudah diamankan. Dan setelah itu, filmnya pun selesai.